Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, namun Gibran masih enggan membeberkan visi dan misinya. Namun dirinya menegaskan telah menjabarkan visi dan misinya saat mendaftar di DPD PDIP Jawa Tengah. Percepatan agar Solo lebih maju lagi. Saya ulangi lagi, lompatan, percepatan, lompatan, percepatan, lompatan, 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 kita mampu melakukan lompatan kemajuan, lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain, lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain. Baik, assalamualaikum, kembali lagi di channel Hambali Riau. Nah, saat ini saya mendoakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, meskipun ya pandemi COVID ini sifatnya turun naik ya, turun naik grafiknya, ada yang daerah sudah hijau, merah kembali seperti di Pekanbaru ini daerah menjadi daerah zona merah kembali tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang peluang Gibran Raka Buming Raka ya. Gibran ini dalam pencalonnya memang ya dianggap sebagai politik dinasti ya. Kenapa politik dinasti? Karena memang dia salah satunya adalah memang ya masih di bawah hegemoni kekuasaan orang tuanya, pengaruh dari orang tuanya, sehingga dia didukung oleh satu partai yang mungkin ini merupakan partai yang besar di daerah Solo, meraup kursi ya di DPRD. Nah, tentu dari langkah Gibran ini ingin menjadi wali kota Solo itu sah-sah saja, karena itu merupakan hak konstitusional ya, hak dia sebagai warga negara dipilih dan untuk memilih begitu. Namun yang menjadi persoalan adalah sekarang masalah momentum dia maju itu dianggap sebagai politik dinasti karena memang orang tuanya masih menjabat sebagai kepala negara begitu kan. Yang disayangkan adalah visi misi dari Gibran ini belum jelas apa yang ingin disampaikan. Dia berdalih belum ingin menyampaikan visi misi karena belum pasti akan mendapat dukungan. Nah, setelah dia mendapat dukungan dan mendeklarasikan ingin maju sebagai calon cawako wali kota Solo 2020 ini, tentunya kita juga masyarakat Solo khususnya ya secara luas lah itu sah-sah saja dia menyampaikan visi misi apa yang akan dibawanya ketika ingin melayani atau menyelenggarakan pemerintah di Solo ketika dia nanti seandainya terpilih menjadi wali kota Solo. Tapi tidak ada sedikit pun apa yang menjadi visi misi dia disampaikan secara luas di publik. Hanya menyampaikan Solo itu hanya butuh lompatan dan percepatan. Ya, selama ini kan yang mimpin Solo tahu sendiri ya, dari bapaknya dulu kan. Berarti nggak ada lompatannya dong. Lompatan, percepatan. Harus real gitu kan. Harus visi misi itu harus jelas, harus selaras dengan RPJMD, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah di kota Solo tersebut. Apa yang sudah dirumuskan bersama dengan DPRD-nya. Ya, itu harus jelas gitu. Nah, jadi publik ingin menyaksikan mendengar langsung dari Gibran apa saja visi misi yang disampaikan, sehingga warga yakin bahwa dia memang memiliki kapabilitas ya, kapasitas selain memiliki aksesibilitas ya kan, mungkin popularitas dan juga elektabilitas, dia juga harus memiliki kapasitas tentunya bahwa dia memang layak untuk dipilih sebagai pemimpin di Solo begitu kan. Jangan ada tudingan sebagai nanti lagi ada politik dinasti dan sebagainya. Ya, ini barangkali bagi rekan-rekan yang ingin komen ya terkait masalah Gibran ini silakan. Mau yang pro, yang kontra ya silakan, tidak ada masalah. Nama kita demokratis ya. Kita demokratis guys, silakan kita komen semuanya. Sudah memaparkan visi dan misi tersebut saat fit and proper test di tempat yang sama. Bukan karena politik dinasti. Dia harus jawab. Kalau dia tidak bisa menjawab dengan action, dengan gestur yang benar, ya akan semakin kuat stempel bahwa ini politik dinasti sedang bercokol di Indonesia.
bahaya dalam konteks demokrasi. Yang harus dilawan oleh Gibran substansial juga adalah bisa nggak dia membuktikan atau menunjukkan bahwa demokrasi yang ingin dia mainkan bukan demokrasi kulit. Apa demokrasi kulit? Sekedar kebiar gitu. Misalnya ya. Tapi jelas dari beberapa statement Gibran bahwa beliau belum menyampaikan secara terbuka apa visi misi dari Gibran maju sebagai calon wali kota Solo. Nah, visi misi ini adalah suatu hal yang standar yang harus disampaikan kepada publik agar publik memahami. Jadi kita tuh harus pede sebelum mencalonkan itu, mau didukung atau tidak didukung, tapi kita harus pede bahwa kita layak untuk didukung sebuah partai, bahwa kita ini maju sebagai calon kepala daerah. Jadi jangan bukan menunggu keputusan, menunggu ini, jangan. Tapi Anda harus meyakinkan publik bahwa Anda memang layak untuk dipilih sebagai calon kepala daerah. Begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu menyampaikan visi misi. Sampaikan aja visi misi Anda. Jadi Anda harus memiliki narasi. Pemimpin itu harus memiliki sebuah narasi sehingga dia bekerja dengan visi dan misi yang benar. Hari ini Gibran mau daftar ke DPD. Karena di Solo udah ditutup, close ya, nggak ada pintu, nggak ada jendela, genting pun nggak bisa dibuka. Ya. Akhirnya dia lewat DPD.